kita ngotot-ngototan, bapak-bapak ngotot nih, saya tidak mau memberikan ijazah, saya tidak mau melaporkan, maka pemerintah juga bisa ngotot. Saya merespon terkait dengan ketua forum, terkait dengan mekanisme ijazah. Ada dua organisasi yang sudah bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekda. Yang pertama adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dan satu laginya Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Yang dua. Yang disampaikan di sini Pak Sula sama yang disampaikan ke Sekda terkait dengan tunggakan ijazah tersebut, di mana harus dibayar oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan anggaran itu kan ini tidak mudah untuk menyusun sebuah program plus anggaran yang dialokasikan. Harus ada kajian yang mendalam. Karena selain BOS, BPNU, hibah, DAK, dan lain-lain, kalau ini diusulkan untuk menebus ijazah di provinsi ini belum pernah ada program seperti itu, kan Pak Suara. Maka harus dilakukan kajian. Maka apa? Data yang paling penting disampaikan Bapak Ibu sekalian kepada pemerintah. Dan pendataan itu, saya kemarin dengan PLH Dinas Pendidikan ditunggu sampai tanggal 7. Tanggal 7 pendataan, nama siswa, nomor induk siswa nasional, NIK, dan jumlah tagihannya, kan itu. Tapi sebenarnya kita butuh yang lebih lengkap. Kenapa? Karena kita ingin memetakan juga berapa DAK yang sudah turun ke sekolah-sekolah swasta, berapa BOS yang sudah turun, berapa BPNU yang sudah turun, berapa dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turun, kalaupun ada KIP, PIP, berapa yang turun. Karena menurut kami, menurut saya khususnya, bantuan pemerintah itu adalah faktor pengurang beban-beban biaya kepada orang tua siswa dan siswa. Iya kan Pak? Bukan bantuannya dapat, iurannya dinaikkan, kan tidak seperti itu. Artinya pada saat dibantu RKB, maka iurannya harus turun. Harusnya. Karena sudah tidak dibebani pembangunan itu kepada siswa. Nah, sehingga yang mudah-mudahan data ini bisa diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kalau kita lihat statementnya Pak KDM menawarkan dua opsi kan. Kalau ijazah tidak diserahkan, maka BPNU akan dihapus, diganti bantuan beasiswa langsung ke siswa. Nah, yang kedua, dilakukan audit terhadap sekolah tersebut. Sebagai dasar juga nanti pemerintah akan membayar tunggakan-tunggakan itu. Nah, kita kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin dibayar, berani nggak menyiapkan data yang komplit? Berani nggak bersama-sama DPRD membuat kajian yang mendalam? Bahwa apa? Bahwa program membayar tunggakan itu menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi ke depan kan kita bisa melihat kan, Pak Deddy Mulyadi menyampaikan kemarin fokus 3 hal. Infrastruktur, ruang kelas baru, sama listrik. Kan? Berarti kan yang berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ruang kelas baru. 1 triliun uang yang untuk MBG Pak, sudah ada statement dari Kemendagri, ya, itu bisa dialokasikan untuk ruang kelas baru. Tapi kita punya anggaran 1 triliun per standby. Untuk siapa? Ya untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi ya tentunya harus ada verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Nah, itu solusi menurut saya yang paling baik. Tapi kalau kita ngotot-ngototan, bapak-bapak ngotot nih, saya tidak mau memberikan ijazah, saya tidak mau melaporkan, maka pemerintah juga bisa ngotot. Kalau pemerintah ngotot bahwa dasar kita adalah peraturan perundang-undangan, akhirnya kembali ke undang-undang Siktimas, peraturan pemerintah yang 2008, yang pada saat itu sudah bicara terkait dengan sekolah bisa memungut, bisa menggalang sumbangan, tapi tidak dikaitkan dengan nilai dan tidak dikaitkan dengan ijazah. Lalu ada peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, di mana pasal 9-nya menyampaikan bahwa satuan pendidikan dan kepala sekolah tidak diperkenankan untuk menahan ijazah atau tidak memberikan ijazah kepada siswanya dengan alasan apapun. Lalu bicara lagi terkait dengan kewenangan pemerintah, bagaimana izin yayasan, bagaimana izin sekolah, bagaimana terkait dengan akreditasi, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya kalau bapak-bapak dan pemerintah ini saling ngotot, rugi semua, Pak. Saya yakin. Belum lagi yang tadi Bapak sampaikan, orang tua datang, LSM datang, wartawan datang, kepala sekolah, guru kena mental. Tapi di sebelah, tadi saya barusan ketemu dengan perwakilan orang tua murid, mereka pun menyatakan kena mental juga. Datang ke sekolah suruh nunggunya di pos satpam. Ini baru mereka nih di sebelah, ada sekitar 30 orang. Tapi tentunya sekali lagi bahwa DPRD ini harus berpihak ke semua. Saya tegaskan bahwa DPRD harus berpihak kepada semua. Kita memastikan sekolah berjalan dengan baik, murid, orang tua murid juga bisa terfasilitasi dengan baik. Ujungnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat nanti yang dilantik tanggal 20 harus benar-benar memperhatikan dunia pendidikan di Jawa Barat.